Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di serial Ramadan dari Surabaya Mengaji. Bersama kami sekarang Al-Ustadz Abu Hudzaifah As-Sidarji Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari kita Ustadz. Kebanyakan seorang di bulan Ramadan, terutama anak muda Ustadz ya, melakukan berbagai kemaksiatan Ustadz di saat bulan Ramadan, di waktu berpuasa Ustadz. Seperti apa itu? Nah, seperti pacaran, ghibah, kan banyak ngumpul ghibah Ustadz. Iya. Atau bahkan sepasang suami istri yang terkadang di bulan Ramadan karena ada masalah marah-marah Ustadz. Nah ini bagaimana hukum puasanya Ustadz? Apakah sah atau tidak Ustadz? Tafadhol Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, terkait masalah ini kita harus dudukkan dulu permasalahannya. Karena puasa itu tujuannya apa dan dapatnya apa. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi hadduhu, bagian puasanya hanya dapat minal ju' wal atos. Dapat apa? Cuma lapar dan haus, tapi nggak dapat apa-apa. Ya karena apa? Tidak bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan amal kebaikan dan tidak bisa meninggalkan kemaksiatan. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, laisa siyam minas sarab wa ta'am. Bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum. Wa innamas siyam minal laghwi warrafas. Namanya puasa itu juga harus bisa menahan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang buruk. Ini baru definisi puasa yang benar yang harus kita pahami dulu. Lah kok ada orang ketika berpuasa tetap bermaksiat, ya otomatis dia nggak bisa mengisi hari-hari dengan kebaikan. Adapun hukum orang yang melakukan maksiat dalam bulan Ramadan ini, ulama mengatakan tetap sah. Kalau puasanya tetap sah, karena dia bukan termasuk pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, atau jima. Itu jelas itu pembatal. Bukan termasuk. Kalau seperti namimah, ghibah, marah-marah, ya itu penghalang kesempurnaan untuk mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Mula Al-Qari menjelaskan, orang yang berpuasa akan tetapi tetap bermaksiat itu sama saja ketika orang berhaji tapi juga melakukan maksiat. Iya. Ya hajinya sah tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian beliau juga melanjutkan, maka orang yang bermaksiat ketika di bulan Ramadan berpuasa, maka dia juga mendapatkan pahala, tapi di sisi lain juga dia mendapatkan dosa atas kemaksiatannya. Tapi jangan bilang itu impas ya. Nanti bilang, oh impas ya, kita juga dapat pahala, dapat dosa kosong-kosong. Nggak bisa, nilainya nanti berbeda. Iya, jadi itulah. Tetap dihukumi sah puasanya. Iya, jadi nggak boleh misalkan nanti sepasang suami istri ya, satunya marah emosi, sudah makan saja, kenapa kamu kenapa kamu terus puasa? Kan marah nggak boleh. Ya itu keliru, itu salah. Ya tetap dia harus melanjutkan puasanya sampai maghrib, tapi nilainya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Yang penting itu bukan membatal puasa gitu ya. Iya. Kita tahu Ustaz bahwa di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan Ustaz. Iya, betul. Berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan ini, bagaimana dosanya Ustaz? Apakah sama kaitannya dengan pahala, sama-sama dilipat gandakan atau sama saja Ustaz? Oh iya. Masya Allah, bagus sekali ya pertanyaannya. Karena sebagian orang memahami kalau seseorang itu melakukan kebaikan, man ja'a bil hasanati, sebagaimana dalam firman Allah ayat surat Al-An'am 160, barang siapa yang membawa kebaikan, melakukan kebaikan, maka balasannya adalah asru amsaliha, 10 kali lipat. Wa man ja'a bisayyi'ati, barang siapa melakukan keburukan, fala yujza illa mithlaha, tidaklah dibalas kecuali ya satu itu. Lah ini jangan sampai kita itu
ada syubhat di situ, oh berarti tetap ditulis satu. Enggak. Tetap kita harus lihat bagaimana perkataan para ulama, seperti ziyadatul wizri ka ziyadatil ajri. Bertambahnya dosa sama juga dengan bertambahnya pahala. Yang Qurtubi juga menyebutkan demikian kok. Jadi kalau seseorang itu melakukan dosa kemaksiatan di bulan Ramadan, berarti dia telah melakukan 2 perkara yang besar. Yang pertama, melanggar larangan Allah. Yang kedua, dia menodai bulan suci Ramadan. Nah, itu loh yang dia nggak bisa menghargai dan nggak bisa menghormati. Ya, secara otomatis disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, yang diinginkan walaupun ayat tadi mengatakan 1, tetapi ya kadar kualitasnya, adabnya itu besar, siksanya itu besar, dosanya dihitung 1, memang bukan kamiyahnya, bukan jumlahnya, tetap 1, tapi tambah besar kalau dilakukan di bulan Ramadan. Misal contoh seperti ini ya, jadi kan dilarang berbuat maksiat di tanah haram ya, Mekah, Madinah, itu kita sudah tahu lah. Karena apa? Pengaruh tempat, faktor tempatnya, waktunya. Beda ketika kita berbuat dosa di rumah di Indonesia. Nah, sama-sama melakukan dosanya, tapi di sana lebih besar ancamannya. Walaupun dihitung 1 tapi besar, semacam itu loh. Iya, jadi tetap besar dia karena tidak menghargai, tidak menghormati dan menodai kehormatan bulan Ramadan itu. Jadi nggak boleh meremehkan dosa, Ustaz, tetap. apalagi di bulan Ramadan. Iya, berat itu, berat. Masya Allah. Iya. Sebagian orang itu bertanya-tanya, Ustaz. Kadang katanya di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, tapi kok masih banyak yang bermaksiat. Bahkan penglihatannya aja, Ustaz, kelihatannya di siang hari itu, Masya Allah orang sholat, tapi malam kembali lagi ya. Lagi, Ustaz. Ini gimana, Ustaz, perkataan tersebut, Ustaz? Memang dalam satu hadis dijelaskan bahwa idza ja'at Ramadan, apabila Ramadan telah datang, pintu langit dibuka, pintu jahim ditutup, wasul silati syayatin, dan setan dibelenggu. Memang setan dibelenggu, tapi ingat, sesuatu yang dibelenggu bukan berarti nggak bisa bergerak loh ya. Sama saja ketika ada orang dirantai dibelenggu, memang ruang lingkup geraknya terbatasi, tapi masih bisa memberikan gangguan. Kalau setan itu diikat, tetap ada gangguan setan. Kemudian sebagaimana juga kalau kita lihat anjing itu ya, dibelenggu di rantai, tapi yang mendekat ya tetap akan kena gangguan anjing tadi. Sama kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, akhirnya kita terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itu satu. Yang kedua, nah di sini juga ada pengaruh penting. Jangan kita menyalahkan setan ketika kita melakukan maksiat, tapi di situ juga ada hawa nafsu. Nah, nafsu kita itu kan pengennya yang melakukan yang enak-enak gitu ya. Ya pokoknya nggak sesuai syariat. Ya itu salah satunya juga. Tabiat, karakter, kebiasaan itu walaupun nggak dipancing setan, tetap dia berbuat maksiat. Jadi kita nggak boleh menyalahkan setan 100% ketika ada orang bermaksiat di bulan Ramadan yang katanya setan dibelenggu. Padahal dia sendiri melakukannya. Iya, jadi nyalakan setan, kasihan nanti. Bukan kasihan gitu ya, maksudnya salah gitu. Ya persepsi seperti itu. Berarti nanti kalau ada setan, ada setannya setan yang mengganggu setan gitu loh. Jin yang bermaksiat kepada Allah, yang melanggar aturan Allah itu kan namanya setan. Lah, berarti nanti dia juga beralasan setan ini, karena saya juga diganggu setan. Ya, nanti setan siapa lagi? Iblis. Ayo runut terus. Lah iblis siapa ganggu ya? Dari dirinya sendiri, jadi nggak bener lah. Kalau seorang menyalahkan setan ketika berbuat maksiat, ini gara-gara setan ini saya berbuat maksiat. Ya seperti itu. Masya Allah, jazakallah khair atas penjelasannya. Jangan lupa saksikan terus serial Ramadan dari Surabaya Mengaji di episode berikutnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.